Salam sahabat. Hari ini Sabtu 14 Maret 2026, kita belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. "Bapa, muliakanlah nama-Mu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat, bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan, bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Tema kita, mengikuti teladan Yesus. Ada alasan di balik seseorang mengikuti orang lain. Mungkin karena otoritas resmi sebagai atasan atau pimpinan, menghormati jabatannya, karismanya, daya tariknya, atau kemampuannya. Ada juga yang mengikuti karena berharap mendapat manfaat dari keahlian luar biasa yang dimiliki oleh orang tersebut. Beberapa orang Yunani ingin melihat Yesus saat perayaan Paskah di Yerusalem dan menyampaikan hal itu kepada Filipus. Kemungkinan mereka tertarik dengan ajaran Yesus, mukjizatnya, dan atau ingin menjadi murid Yesus. Dengan bantuan Andreas, mereka berdua menyampaikan keinginan orang-orang Yunani kepada Yesus. Yesus tidak menjawab pesan itu, namun justru memakainya untuk mengajar murid-murid yang mengikutinya agar bersedia berkorban dan taat kepada Allah.
Ia mengajar dengan menggunakan dua perumpamaan, yaitu biji gandum dalam tanah dan orang yang mencintai nyawanya. Bagi Yesus, tanpa pengorbanan tidak ada buah. Pengorbanan dan ketaatan bermanfaat untuk memperoleh upah dalam kekekalan. Yesus ibarat gandum dalam tanah yang tidak menyayangkan nyawanya sendiri, dan itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk manusia. Ia datang untuk keselamatan manusia melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Itu sebabnya ia berkata, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Yesus juga mengajar mereka tentang hal melayani dengan sungguh-sungguh. Pilihan bagi orang yang melayani Yesus, ketentuannya bersedia berjalan dalam jalannya dan berada dekat dengannya. Jaminannya adalah dihormati Allah Bapa. Jadi, mengikut Yesus bukan sekedar tertarik pada ajaran dan karyanya, tetapi juga meneladan Dia dengan kesediaan berkorban, ketaatan, dan pelayanan yang sungguh-sungguh. Mari kita mengoreksi diri, apakah kita masih setia kepada teladan Yesus? Apakah pengorbanan dan ketaatan kita tulus, atau hanya demi keuntungan dan penghargaan manusia? Jika kita menyimpang, kembalilah, karena kepada kita telah dijanjikan kehormatan di hadapan Allah. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, pagi ini kami sudah bangun kembali. Kami siap beraktivitas. Mohon berkat Tuhan agar apapun yang kami kerjakan berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Engkau mengajarkan kami bahwa melayani itu harus bersungguh-sungguh. Berkati kami untuk mampu meneladan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mampu melayani, bersedia berkorban, taat dalam pelayanan, dan kami mampu mengoreksi diri kami, apakah kami setia kepada teladan Tuhan Yesus. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Kembalikanlah kami jika kami menyimpang dari jalan Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami sambut hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin.